Pernah nggak kalian merasa 100.000 itu terlalu kecil untuk mengubah hidup saya? Dan mungkin memang benar, 100.000 nggak akan langsung membuat kita kaya. Tapi ada satu hal yang sering kita lupakan. Yang mengubah hidup bukan selalu jumlah uang yang kita punya hari ini. Kadang, yang mengubah hidup adalah kebiasaan kecil yang kita lakukan terus-menerus ketika orang lain sudah berhenti. Dan hari ini, saya akan kembali membeli Bitcoin sebesar 100.000 lagi. Ini adalah minggu ke-79. Kalau kalian sudah mengikuti perjalanan ini dari minggu-minggu sebelumnya, kalian pasti tahu, saya bukan investor dengan modal besar. Saya juga bukan orang yang punya penghasilan fantastis. Saya hanya mencoba melakukan satu hal sederhana, menyisihkan 100.000 setiap minggu untuk membeli Bitcoin. Sekarang sudah masuk ke 79 minggu, dan yang menarik bukan cuma berapa Bitcoin yang sudah saya punya, tapi apa yang sebenarnya terjadi pada diri kita ketika kita memaksa diri untuk konsisten selama ratusan hari? Karena mungkin yang sedang saya bangun bukan cuma Bitcoin, tapi sebuah kebiasaan finansial. Coba bayangkan sebuah eksperimen. Ada dua orang. Orang pertama berkata, nanti kalau uang saya sudah banyak, baru saya mulai investasi. Orang kedua berkata, saya belum punya banyak uang, tapi saya akan mulai dari apa yang saya punya. 5 tahun kemudian, menurut kalian siapa yang lebih mungkin memiliki sesuatu? Bukan berarti orang kedua pasti lebih kaya, tapi dia punya satu keunggulan yang sering diremehkan. Dia sudah mulai. Dan inilah alasan saya terus melakukan DCA. Bukan karena saya tahu harga Bitcoin akan naik besok, saya tidak tahu. Saya bahkan tidak tahu harga Bitcoin 1 minggu lagi akan berada di mana. Saya hanya tahu satu hal. Saya bisa mengontrol apakah saya tetap konsisten atau tidak. Mengapa DCA itu penting? DCA atau Dollar Cost Averaging pada dasarnya adalah strategi membeli aset secara berkala dengan jumlah yang relatif tetap. Misalnya saya 100.000 setiap minggu. Ketika harga Bitcoin naik, 100.000 mendapatkan Bitcoin lebih sedikit. Ketika harga turun, 100.000 mendapatkan Bitcoin lebih banyak. Jadi saya tidak perlu terus-menerus menebak apakah sekarang harga Bitcoin sudah paling murah? Karena jujur, saya tidak tahu. Dan saya rasa banyak orang terlalu sibuk mencari harga terbaik untuk masuk, sampai akhirnya mereka tidak pernah benar-benar masuk. Tapi perlu diingat, DCA bukan strategi anti rugi. Kalau harga Bitcoin turun, nilai investasi kita juga bisa turun. Dan kalau Bitcoin mengalami penurunan besar dalam waktu lama, kita harus siap secara mental dan finansial. Tapi ada sesuatu yang menurut saya jauh lebih menarik. Banyak orang takut ketika Bitcoin turun 20%, takut turun 30%, takut turun 50%. Tapi menurut saya, ada sesuatu yang justru lebih berbahaya daripada harga Bitcoin turun, yaitu berhenti karena bosan. Karena investasi jangka panjang seringkali bukan pertarungan melawan pasar, tapi pertarungan melawan diri sendiri. Saat harga naik, kita merasa pintar. Saat harga turun, kita mulai ragu. Saat pasar tidak bergerak, kita bosan. Dan ketika muncul aset lain yang sedang naik, kita mulai berpikir, jangan-jangan saya salah pilih. Padahal, kalau tujuan kita memang jangka panjang, kita harus bisa membedakan antara perubahan harga dan perubahan tujuan. Dan sekarang, saatnya kita melakukan pembelian minggu ke-79. Seperti biasa, 100.000 lagi. Saya tidak membeli karena yakin Bitcoin minggu depan akan naik. Saya membeli karena ini adalah jadwal yang sudah saya buat. Dan bagi saya, itulah inti dari perjalanan ini. Bukan mencoba menjadi orang yang selalu benar, tapi menjadi orang yang tetap menjalankan rencana ketika keadaan tidak sesuai harapan. Selesai. Bitcoin saya sedikit demi sedikit nambah lagi. Sekarang saya ingin kalian bayangkan sesuatu. Kalau saya terus melakukan ini, 100.000 per minggu bukan cuma selama 79 minggu, tapi selama 5 tahun atau bahkan 10 tahun, menurut kalian, apa yang akan terjadi? Saya tidak akan mengatakan Bitcoin pasti naik sekian kali lipat, karena tidak ada yang tahu. Tapi kita bisa menghitung sesuatu yang pasti. Jumlah uang yang kita setorkan 100.000 per minggu. Dalam 1 tahun kira-kira 5,2 juta. 5 tahun, 26 juta. 10 tahun,
52 juta. Itu baru uang yang disetorkan. Belum memperhitungkan apakah Bitcoin nanti naik atau turun, dan justru disitulah menariknya. Karena kalau kita ingin membangun kekayaan, mungkin pertanyaan pertama bukan investasi apa yang bisa membuat saya kaya, tapi berapa banyak uang yang sanggup saya sisihkan secara konsisten. Saya semakin sadar, orang sering terlalu fokus mencari investasi terbaik, mencari koin terbaik, mencari harga terbaik, mencari waktu terbaik. Padahal, kalau tidak punya kebiasaan untuk menyisihkan uang, investasi terbaik sekalipun tidak akan banyak membantu. Karena investasi membutuhkan sesuatu yang sederhana, modal. Dan modal tidak selalu harus besar. Kadang, modal pertama kita adalah disiplin. 79 minggu mungkin terdengar biasa, 100.000 juga mungkin terdengar kecil. Tapi kalau ada satu hal yang ingin saya buktikan dari perjalanan ini, saya ingin membuktikan bahwa orang biasa juga bisa mulai membangun aset. Tidak harus menunggu kaya, tidak harus menunggu punya uang jutaan, tidak harus menunggu tahu semuanya. Mulai dari kecil, belajar, evaluasi, dan kalau memang sesuai dengan kemampuan kita, terus konsisten. Tapi sebelum saya tutup video ini, saya ingin mengingatkan, video ini bukan ajakan untuk membeli Bitcoin. Saya hanya membagikan perjalanan dan pengalaman pribadi saya dalam melakukan pembelian Bitcoin 100.000 setiap minggu. Bitcoin merupakan aset yang memiliki risiko tinggi dan harganya bisa naik maupun turun dengan sangat drastis. Jangan menggunakan uang untuk investasi yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dana darurat, atau kebutuhan penting lainnya. Lakukan riset sendiri dan sesuaikan keputusan investasi dengan kondisi serta kemampuan finansial masing-masing. Jangan pernah berinvestasi hanya karena melihat video saya. Dan akhirnya, minggu ke-79 selesai. 100.000 kembali saya sisihkan untuk perjalanan ini. Mungkin jumlahnya tidak besar, mungkin hasilnya belum terlihat sekarang, tapi saya percaya, sesuatu yang besar seringkali dimulai dari sesuatu yang terlihat kecil. Kita tidak tahu Bitcoin akan berada di harga berapa dalam beberapa tahun ke depan, tapi kita bisa memilih apakah kita mau mulai membangun kebiasaan hari ini atau terus menunggu waktu yang sempurna. Kalau kalian ingin mengikuti perjalanan saya sampai minggu ke-80, ke-100, bahkan lebih jauh lagi, subscribe channel Investor Gembel. Kita lihat bersama sejauh mana 100.000 per minggu bisa membawa perjalanan ini. Saya Investor Gembel. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap sederhana, tetap belajar, dan tetap konsisten.